Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fancy botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man Season 3. Setelah dimulainya pertempuran antara para pahlawan melawan para monster di dalam bawah tanah kota Z. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 109, bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di revisi chapter 109 ini, aksi para pahlawan menyerbu markas asosiasi monster kembali berlanjut. Bahkan kali ini King akan berhadapan dengan seekor monster guys. Apakah dia akan berhasil mengalahkan monster itu? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan lorong di mana monster Kaijin Do-S telah dikalahkan Amaimas bersama ketiga murid Atomic Samurai beberapa waktu lalu. Di atap lorong dekat jasad monster Kaijin Do-S ada darah monster yang menetes dalam jumlah cukup banyak. Kemungkinan itu adalah darah para monster yang ada di permukaan yang telah dikalahkan oleh para pahlawan pendukung. Perlahan darah tersebut jatuh di dekat kepala si monster. Dengan adanya tetesan darah yang begitu banyak sampai membuat tubuh dari monster Kaijin Do-S bergerak merespon adanya darah tersebut. Bahkan secara mengejutkan lidah si monster sampai menjulur panjang dan menjilati darah yang menetes itu. Lalu perlahan monster Kaijin Do-S berhasil sembuh dari luka fatal yang ia derita, membuatnya selamat dari kematian. Dari sini kita jadi tahu guys, jika kekuatan lain yang dimiliki monster Kaijin Do-S yaitu dia bisa meregenerasi tubuhnya kalau dia meminum darah monster lain. Kekuatan itu mirip seperti kepunyaan monster vampir yang dikalahkan Zombie Man beberapa waktu sebelumnya. Selesai menjilati darah tersebut, monster Kaijin Hime Do-S merasa geram dengan para pahlawan yang mengalahkannya tadi. Dia tidak terima, khususnya dengan perlakuan Amaimas kepadanya. Kejadian itu membuat harga diri si monster sebagai putri monster seakan tercabik-cabik. Monster Kaijin Do-S berambisi ingin balas dendam kepada Amaimas. Dia juga teringat kejadian dari wujud monster pahlawan artis itu yang hampir terbongkar. Si monster menduga jika Amaimas adalah monster dengan tipe yang bisa berubah bentuk. Sambil tersenyum, monster Kaijin Do-S memiliki suatu ide. Dia berambisi membalikan keadaan dan berencana memanfaatkan kelemahan yang Amaimas miliki itu untuk membalas dendam. Karena jika rahasia Amaimas terbongkar, maka itu semua akan menjadi skandal besar bagi asosiasi pahlawan. Sambil berjalan menuju suatu ruangan, monster Kaijin Do-S telah memutuskan untuk menjadikan Amaimas sebagai budak spesialnya. Dan dia akan melakukan apapun untuk membuat Amaimas menjadi milik si monster sepenuhnya. Monster Kaijin Do-S membuka suatu ruangan yang di dalamnya banyak monster yang terhipnotis dengan jurus cintanya. Dalam benaknya si monster merasa kecewa karena saat ini tinggal beberapa budak lemah saja yang dia miliki. Kaijin Do-S juga menyesal telah membuat suatu keputusan yang salah. Karena sebelum penyerangan dimulai, si monster sempat membuat banyak penduduk monster asli penghuni bawah tanah kota Z saling bertarung satu sama lain. Harusnya saat itu dia menyisakan beberapa monster kuat untuk dia jadikan pasukan darurat. Setelah itu, dengan sisa pasukan budak monster kerucu yang ada, monster Kaijin Do-S mencambuk mereka satu persatu dan mempersiapkan diri dalam menyerang Amaimas lagi nantinya. Setelah itu, scene berpindah, di mana ada Gyoro-Gyoro yang dalam keadaan sekarat telah dikalahkan oleh Tatsumaki. Saat itu, dia sempat melepaskan drone mata monsternya untuk meminta bantuan dan mencari Tuan Orochi. Namun naasnya, drone tersebut malah menemukan bangkai raja monster itu yang juga telah dikalahkan oleh seseorang. Gyoro-Gyoro amat sangat terkejut mengetahui raja monster berhasil dikalahkan. Dengan drone mata itu, dia segera terbang dan mencari siapa yang telah mengalahkan Orochi sebelumnya. Saat menyusuri lokasi sekitar, drone mata tersebut perlahan mendengar suara degupan jantung seseorang yang sangat keras. Ternyata itu adalah suara dari King Engine milik King, yang kebetulan dia sedang berjalan sendirian menyusuri lorong markas asosiasi monster. Dan kebetulan pula lorong yang King lewati dekat dengan lokasi di mana jasad Tuan Orochi berada. Sambil berjalan ketakutan sendirian, King teringat kejadian saat dia bersama Fubuki dan lainnya saat mau memasuki lorong. Waktu itu, berhubung lokasi markas musuh sangat luas, mereka berempat sepakat untuk membagi menjadi dua kelompok.
Tapi konyolnya, dalam kelompok yang terbagi itu, Fubuki malah bersama Bang dan Bom, sedangkan King malah sendirian. Otomatis King yang punya nama sebagai manusia terkuat mau tidak mau harus berjalan sendirian di dalam markas musuh. Sambil berjalan menyusuri lorong dengan suara King Engine yang begitu keras itu, King berusaha menahan keadaan yang terjadi. Dia berencana akan terus menyusuri lorong sendirian sampai para pahlawan mengalahkan para monster yang ada. Sambil menutup mata, King berusaha menahan nafasnya, menghilangkan keberadaan dan bersatu dengan kehampaan. Dalam benaknya, King mencoba membayangkan jika dia adalah mikroba yang tidak bergerak. Dengan demikian, orang-orang tidak akan dapat melihatnya, dan dia juga tidak bisa mengganggu orang lain. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan drone mata milik Gyoro-Gyoro. Otomatis King langsung terkejut dan makin ketakutan guys. Sedangkan si monster juga kaget dan tidak menyangka bakal bertemu dengan pahlawan itu. Melihat ada mata kecil yang bisa terbang, otomatis King langsung berlari menjauhi monster tersebut. Gyoro-Gyoro tidak membiarkan pahlawan itu kabur begitu saja. Dia terus mengejar King yang berlari itu. Namun secara tak terduga King menghilang begitu saja. Si Gyoro-Gyoro kebingungan, kemana perginya pahlawan yang dia kejar tersebut? Ternyata barusan King malah terpeleset dan jatuh ke suatu lubang reruntuhan guys. Kebetulan saat itu di dalam lorong tersebut ada Saitama juga yang berjalan di belakang drone mata milik Gyoro-Gyoro. Melihat ada benda kecil yang berterbangan tidak jelas, otomatis si botak langsung menaboknya dari belakang. Dan seketika drone mata milik Gyoro-Gyoro langsung hancur. Konyolnya Saitama malah mengira jika itu cuma seekor lalat saja guys. Kesalahpahaman semakin menjadi-jadi. Gyoro-Gyoro mengira jika drone matanya tersebut telah dikalahkan oleh King yang menyerangnya dari belakang. Si monster tidak habis pikir, bagaimana bisa dia disergap dari belakang. Padahal sebelumnya Gyoro-Gyoro terus mengejar King yang berlari sendirian itu. Di sisi lain, setelah membunuh drone mata tersebut, sampailah Saitama ke tempat di mana mayat Tuan Orochi berada. Sambil memandang kepala raja monster itu, si botak bertanya-tanya, siapa orang tua monster tersebut? Karena dia ingin bertanya kepada mereka mengenai keributan yang terjadi selama ini. Apakah kematian Orochi ada hubungannya dengan Saitama? Hal itu akan terjawab dalam beberapa chapter kedepannya ya guys. Kita balik lagi ke Gyoro-Gyoro yang telah sekarat itu. Si monster merasa amat sangat geram mengetahui fakta jika King telah berhasil mengalahkan Tuan Orochi. Dia tidak habis pikir, pahlawan seperti apa King itu sebenarnya? Bahkan monster terkuat seperti Orochi saja bisa dia kalahkan sendirian. Tatsumaki yang mengetahui jika King telah mengalahkan Orochi merasa bangga sebagai sesama rekan pahlawan. Menurutnya King telah menjalankan tugasnya sebagai pahlawan dengan sangat baik. Namun dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki mengangkat potongan tubuh monster tersebut dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Gyoro-Gyoro yang nasibnya di ujung tanduk itu merintih dan meminta ampun kepada pahlawan kelas S tersebut. Namun sambil menekan tubuh si monster dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki mengomeli monster itu dan akan membunuhnya jika si monster tidak keluar untuk meminta maaf secara langsung di hadapannya. Melihat kondisinya yang semakin terpojok, dengan usaha terakhirnya, Gyoro-Gyoro menerbangkan mata-mata monster yang berjajaran itu untuk menembakkan kilatan listrik psikis ke arah Tatsumaki. Dengan usaha terakhirnya itu, si monster berencana mati dengan pahlawan kelas S tersebut. Sesaat Gyoro-Gyoro merasa yakin jika serangan telak barusan berhasil mengalahkan Tatsumaki. Namun secara tak terduga pahlawan kelas S itu masih bertahan dan tidak terluka sama sekali. Sambil tersenyum, Tatsumaki bertanya, dari mana monster itu bisa memiliki kekuatan psikis yang begitu elegan seperti barusan? Sambil mengeluarkan jasad seseorang dari tubuh Gyoro-Gyoro, pahlawan kelas S itu menyadari jika dalang yang berada di balik monster psikis tersebut adalah teman dari Fubuki. Di sisi lain, Fubuki yang sedang berjalan menyusuri lorong markas musuh bersama Bang dan Bom merinding ketakutan, merasakan kekuatan besar yang kakaknya keluarkan. Bang bertanya kepada Fubuki, kenapa pahlawan kelas B itu tiba-tiba berhenti dan seakan wajahnya berubah jadi pucat seperti itu? Fubuki bercerita jika sekarang kakaknya sedang bertarung tidak jauh dari lokasi mereka berada. Dia merasakan jika kakaknya sedang mengeluarkan kekuatan telekinesis dalam jumlah besar. Fubuki bercerita kalau jarang sekali kakaknya tersebut mengeluarkan kekuatan sampai ke tingkat seperti itu. Melihat Fubuki yang begitu gelisah, dalam benaknya Bang berharap jika lawan yang sedang Tatsumaki hadapi bukanlah muridnya, yaitu Garo. Setelah merasakan kekuatan psikis milik kakaknya, sambil berlagak jadi bos, Fubuki menginstruksikan kepada Bang dan Bom untuk tidak lengah. Karena setelah ini mereka akan masuk ke dalam sarang yang lebih berbahaya dari apa yang mereka perkirakan.
Sambil berjalan menyusuri lorong, Fubuki sempat bertanya kepada Bang dan Bom jika dia juga penasaran bagaimana nasib dari King yang berjalan sendirian tadi. Namun sambil percaya diri, Bang berpendapat jika orang seperti King harusnya tidak memiliki masalah berarti. Bom menambahkan, menurut kabar angin yang ia dapatkan, King adalah makhluk hidup terkuat di bumi. Jadi harusnya dia akan baik-baik saja. Bang dan Bom tidak tahu trik kotor apa yang mungkin akan para monster lakukan. Tapi menurut mereka berdua, seseorang yang selalu waspada seperti King tidak akan memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh para monster nantinya. Benarkah demikian? Oke, sekarang kita berpindah ke pahlawan kelas S itu. Diperlihatkan King yang masih berjalan sendirian menyusuri lorong markas musuh. Setelah dikejar oleh drone milik Goro-Goro tadi, tiba-tiba King terkejut dan ketakutan mendengar seseorang yang memanggilnya dari belakang. Ternyata itu adalah Waganma, bocah yang disandera oleh asosiasi monster. Melihat bocah tersebut, dalam benaknya King tidak habis pikir, kenapa justru dia yang menemukan Sandra, bukannya pahlawan lainnya? Waganma bercerita jika dia sangat takut, karena tadi dia berusaha meloloskan diri dari kejaran para monster sendirian. Bocah tersebut meminta King untuk menghabisi monster yang mengejarnya itu. Waganma merasa tenang telah bertemu dengan pahlawan kelas S tersebut. Dia meminta King untuk mengantarkannya menuju pintu keluar. Namun King hanya berdiri tegap dan mengucapkan kata tidak. Bocah itu kembali mencoba untuk mendekati pahlawan kelas S tersebut sambil berkata jika dia amat sangat mengidolakan King. Akan tetapi King malah mengeluarkan suara King Engine-nya. Kejadian tersebut membuat Waganma jadi berhenti untuk mendekati pahlawan kelas S itu. Bocah tersebut panik dan bingung. Kenapa King malah memasang kuda-kuda seperti mau bertarung? Padahal dia cuma anak kecil biasa. Namun sambil mengeluarkan suara King Engine-nya yang semakin keras, King berkata jika sebaiknya Waganma menyerah saja. Dan dia menyarankan bocah tersebut untuk segera menjauhinya serta mencari pahlawan lain. Sambil menunjukkan tatapan tajamnya diiringi suara King Engine yang begitu keras, King menambahkan jika selucu dan semanis apapun sikap yang Waganma tunjukkan tidak akan berarti di hadapan pahlawan kelas S itu. King meminta bocah itu untuk tidak mengharapkan apapun kepadanya, karena nantinya bocah tersebut akan kecewa sendiri. Ternyata itu bukanlah Waganma yang asli guys, melainkan seekor monster yang dapat berubah wujud menjadi seseorang. Dan dia menyamar untuk menyergap para pahlawan yang muncul di dalam markas asosiasi monster. Melihat respon King yang seperti itu, si monster jadi salah paham. Dia mengira jika pahlawan kelas S tersebut telah mengetahui identitas aslinya sebagai monster. Padahal transformasi yang monster itu tunjukkan sudah sangat sempurna. Semakin lama suara King Engine yang King keluarkan semakin keras, membuat si monster yang berada tepat di depan pahlawan kelas S itu jadi semakin ketakutan. Rasa takut yang monster itu alami semakin lama semakin besar. Hal tersebut sampai membuat si monster jadi bernafas terlalu cepat, membuatnya semakin sulit untuk mempertahankan transformasinya menjadi seorang manusia. Rasa takut monster itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Perlahan dia kembali ke wujud semula. Si monster merasakan jika pusat gravitasinya juga semakin tidak stabil. Bahkan kejadian itu membuat tulang bocah yang monster itu jadikan bahan dasar penyamarannya malah menembus organ vitalnya sendiri. Dan seketika membuatnya langsung mati. Sedangkan King yang berada di depan monster yang mati meleleh menjadi seperti cairan itu hanya berdiri tegap dan tidak bergerak sama sekali, diiringi suara King Engine-nya yang begitu keras. Saking ketakutannya, pahlawan kelas S itu sampai tidak bisa bergerak guys. Dan dia sendiri juga amat sangat terkejut dengan kejadian yang dia lihat barusan. Seorang bocah yang tiba-tiba ketakutan dan tubuhnya malah meleleh, lalu mati menjadi cairan. Dengan kejadian barusan, King berencana segera bergegas pergi dan berharap segera menemukan Saitama. Lalu scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Fubuki bersama Bang dan Bom yang terkejut karena di dalam lorong yang mereka lalui malah bertemu dengan monster Kaijin Himedo S bersama sisa budaknya. Si monster juga kaget melihat pahlawan kelas B itu yang ikut dalam penyerangan ke markas asosiasi monster. Apakah setelah ini pertempuran Fubuki melawan monster Kaijin Do S akan tersaji? Mengingat pahlawan kelas B itu memiliki dendam personal kepada monster tersebut. Lalu bagaimana nasib dari King yang berjalan sendirian di dalam markas asosiasi monster sebelumnya? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man revisi chapter 109 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man revisi chapter 109 yang ending scene-nya memperlihatkan Fubuki bersama Bang dan Bom yang bertemu dengan monster Kaijin Himedo S bersama budak-budaknya.
Di sisi lain, King untuk pertama kali berhasil membunuh seekor monster, bahkan tanpa menyentuh sama sekali. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man Season 3 selanjutnya.